Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad wa wafahum ujura a'malihim min khazaini dzil karmi wal jud wa ja'ala lahum yawma 'idin kulla sanati ya'ud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tu'ad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul wa'il hamdi wal haudil mawrud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina tahharuhumullah anil juhud. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Hadirin jamaah surat Id rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar kita dapat meraih kedamaian dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah surat Id rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban setiap pribadi muslim untuk meningkatkan tali persatuan dan mempererat hubungan persaudaraan, yaitu dengan memperbanyak silaturahim supaya benteng pertahanan umat Islam semakin kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh gejolak zaman yang semakin berani melanggar rambu-rambu larangan agama serta menyeret umat Islam ke jurang perpecahan dan kehancuran. Hadirin jamaah surat Id rahimakumullah, setelah kita bersih dari kotoran-kotoran dosa, setelah bebas dari kesalahan-kesalahan antar manusia, marilah kita berusaha keras agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dan mengotori diri kita sendiri, keluarga, serta masyarakat. Kita songson hari depan dengan niat bersih, melangkah dengan derap yang teratur, berkiprah dalam kegotong royongan, agar kita bisa hidup damai di dunia dan bahagia di akhirat. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, di hari ini segenap kaum muslimin di penjuru dunia merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh melakukan peperangan yang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Di bulan suci Ramadan, kita berjuang menahan keinginan untuk makan dan minum, serta segala hal yang menyebabkan batalnya puasa, maupun hal-hal yang dapat mengurangi bahkan menghapus pahala ibadah puasa kita. Kita juga memperbanyak ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
yaitu dengan menggiatkan tadarsul Quran serta banyak melakukan qiyamul lail. Kemudian saat masuk di penghujung bulan Ramadan, kita membersihkan jiwa dengan mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga pada hari ini tampaklah wajah-wajah penuh kebahagiaan, bersatu dan berkumpul untuk tujuan yang sama, yaitu mensyukuri kemenangan dalam peperangan mengalahkan hawa nafsu. Kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pernyataan rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya. Kita sambut hari kemenangan ini dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, serta menyebarluaskan syiar Islam ke segala penjuru kota dan pelosok desa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah surat Id rahimakumullah. Setelah kita rebut kemenangan ini, tugas kita selanjutnya adalah mempertahankannya. Sebab iblis dan syaitan senantiasa mencari kesempatan untuk mengalahkan kita. Mereka mencari celah-celah dan mempersiapkan jurus-jurus ampuhnya untuk menebus kekalahannya. Mereka berusaha merebut kembali kemenangan ini, seperti apa yang pernah disabdakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Wahb bin Munabbih annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblis alaihi la'nah yasihu fi kulli yawmi 'id fayajtami'u ahluhu 'indahu fayaquluna ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiru fayaqulu la shay'a walakinna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummah li hadha al-yawm fa'alaikum an tushghiluhum bil ladzati wasyahawati wa syurbil khamr hatta yaghdabahum Allah. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis menjerit-jerit di saat hari raya. Kemudian prajurit-prajuritnya berkumpul. Mereka berkata, apakah gerangan yang membuat Tuhan marah wahai pimpinan kami? Kami siap menghancurkannya. Iblis menjawab, tidak ada apa-apa, hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ampunan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari raya ini. Maka kamu semua harus menyibukkan mereka dengan kesenangan hawa nafsu serta minum-minuman keras sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada mereka. Hadirin jamaah surat Id rahimakumullah. Begitulah kelakuan iblis dan tentaranya kepada umat manusia. Mereka senantiasa memusuhi dan menyesatkan kita. Oleh sebab itu, di bulan Syawal yang berarti peningkatan ini, marilah kita gunakan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan kita dari tipu daya iblis dan rayuan-rayuan kelompoknya. Jangan sampai jeripayah kita selama bulan suci Ramadan terbuang cuma-cuma. Sebaliknya, sejak hari ini kita pancangkan niat untuk senantiasa meningkatkan amal soleh serta pengabdian kepada Al-Khaliq dalam rangka hablum minallah, juga pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat dalam rangka hablum minannas. Antara hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sekelilingnya merupakan dua jalan tunggal yang tidak boleh dipisahkan. Sebab kalau hanya hubungan dengan Allah saja, ia akan menjadi orang fakir. Sebaliknya, bila hanya berhubungan dengan sesama manusia saja, tanpa adanya hubungan dengan Allah, maka ia menjadi orang kafir. Kafir dan fakir adalah suatu penyakit yang harus kita basmi bersama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan firman-Nya, Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas
Waba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada agama Allah dan hubungan dengan manusia, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Dengan hablum minallah dan hablum minan nas, maka terhindarlah kita dari sebuah perumpamaan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya. Wala takunu kallati naqadat uzlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang-benang yang sudah dipintal kuat menjadi cerai-berai kembali. Janganlah kita kotori kembali kesucian yang telah kita miliki dengan perbuatan-perbuatan tercela di masa yang akan datang. Hadirin jamaah surat Id rahimakumullah. Marilah kita merenungi apa yang disampaikan sahabat Anas bin Malik tentang hakikat hari raya. Beliau berkata, kullu yaumin yamuru alal mu'min walam yuktab alaihi dzambun fahuwa yaumu 'idin. Setiap hari yang berlalu bagi orang mukmin dan tidak ditulis baginya perbuatan dosa, maka itulah hari raya. Akhirnya kami mengajak saudara-saudara sekalian, jadikanlah hari raya Idul Fitri ini sebagai titik tolak meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah surat Id rahimakumullah. Marilah kita menghayati pesan Lailatul Qadar. Damailah denganmu. Damailah dengan orang lain. Damailah dengan lingkungan. Damailah dengan aktif. Damailah dengan pasif. Saat kau senyumkan yang bersedih, saat kau bahagiakan yang menangis, saat kau dermakan yang kau punya, saat kau sejuk dan hijaukan lingkungan, engkau menghamparkan sajadah damai aktif. Saat kau tidak memfitnah, saat kau tidak menyakiti, saat kau tidak merugikan, saat kau tidak mencemarkan lingkungan, diammu penuh makna dalam damai pasif. Lailatul Qadar membawa pesan damai dalam gerak dan diam, dalam diri dan orang lain, dalam lingkungan sendiri dan yang lain. Damailah, damaimu membasuh raga, damaimu membersihkan jiwa, damaimu membuat setiap hembusan nafas penuh makna. Damaimu adalah bibit yang menumbuhkan lebih 1000 damai yang berakhir di surga. Damailah dengan kasih. Damailah dengan ampunan. Damailah dengan merdeka dari suasana panas bak neraka. Damailah dalam sujud dan tadarruk. Damailah sedamai Ramadan. Lailatul Qadar tersenyum bersama damaimu. Damailah, semoga kita dalam damai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kepada kita umur panjang yang penuh bakti, rezeki banyak yang penuh barokah, ilmu banyak yang penuh manfaat, dan badan sehat yang penuh kreatif. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.